Halo, selamat sore Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Demographic and Social Stratification. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, di sini ada Gesang Prakosa dengan NIM 19092 dan dengan saya sendiri dengan NIM 19095, dan yang kemudian ada Nicholas Ronald dengan NIM 19105, dan selanjutnya ada Dionysius Catur dengan NIM 19116, dan selanjutnya ada Guido Batista dengan NIM 19128. Yang selanjutnya ada konsep stratifikasi sosial dan peran yang dimainkan oleh faktor-faktor sosial ekonomi. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise. Jadi di sini penduduk itu dibedakan menjadi beberapa golongan. Kalau kalian tahu, itu ada golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Dengan adanya stratifikasi sosial, dalam masyarakat terbagi menjadi kelas atau secara ekonomi, yaitu adanya di mana kelas orang-orang dalam suatu kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan statusnya. Semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu kelas untuk memiliki jasa, benda, dan lain-lain, berarti semakin tinggi juga kelasnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kelas sosial diukur. Kelas sosial dapat diukur melalui nilai dan minat dalam konsumsi perilaku mereka. Konsumsi itu sendiri ditujukan sebagai alat yang bertujuan untuk membedakan kelas dan gaya hidup. Sebagai contoh, yang dikonsumsi seseorang akan menunjukkan dari mana kelas sosial orang tersebut. Dengan begitu, dapat menjadi bagian dari kelas sosial tertentu. Berbagai kelas sosial juga cenderung adanya variasi perilaku konsumen keluarga yang berbeda di antara berbagai kelas sosial dapat dilihat dari 1. Berbagai pemilihan pakaian, mode, belanja, penggunaan waktu luang, pengeluaran, simpanan, dan kartu kredit, serta media komunikasi. Segmentasi mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi gini teman-teman, sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Lalu, jadi di sini pemasar itu lebih cenderung menggunakan paritas daya beli daripada rata-rata pendapatan untuk mengevaluasi pasar di sekitar. Jadi perilaku konsumen didasari pada biaya keranjang standar produk yang dibeli setiap negara. Jadi setiap negara itu perilaku konsumennya berbeda-beda sesuai dengan standar produk. Pemasar juga sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dari negara-negara tersebut. Next. Yang selanjutnya, kelas sosial Amerika. Sejarah Amerika dicirikan oleh peningkatan pendapatan real per kapita secara konsisten. Tren peningkatan pendapatan bagi sebagian besar orang Amerika berpenghasilan menengah dan rendah berhenti di tahun 1980-an, dan untuk pendapatan rumah tangga mereka menurun hingga sampai meningkat lagi di pertengahan tahun 1990-an. Dua sejarah ekspansi penting terjadi pada tahun 1993 hingga 2000, dan ekspansi kedua terjadi dari tahun 2002 hingga 2006, yang menghasilkan pendapatan dan daya beli yang lebih tinggi. Pengertian ekspansi ekonomi itu sendiri adalah perkembangan ataupun peluasan di bidang ekonomi. Pada tahun pertengahan 2009, terjadi ekspansi lagi, di mana kelas sosial menengah dan atas semakin meningkat pendapatannya, sedangkan untuk kelas sosial rendah justru kehilangan pendapatan.
Peningkatan konsentrasi kekayaan tersebut berarti bahwa tidak semua orang Amerika mendapat manfaat yang sama dari ekspansi ekonomi yang terjadi. Yang selanjutnya adalah pengelompokan kelas sosial menurut Thomson dan Haigh. Di klasifikasi ini berdasarkan pendapatan yang bagian tengah, contoh pekerjaan bagian kiri, dan pendidikan di bagian kanan. Untuk kelas bawah berwarna merah, kelas menengah bawah berwarna coklat, kelas menengah berwarna hijau muda, kelas menengah atas warna hijau tua, dan kelas atas warna biru. Jadi untuk pendapatan kelas bawah adalah $7.000. Untuk menengah bawah $15.000 hingga $25.000. Untuk kelas menengah $32.000 hingga $50.000. Untuk kelas menengah atas $72.000 hingga $100.000, dan untuk kelas atas adalah $200.000. Untuk pendidikan kelas bawah itu SMP atau SMA. Kelas menengah bawah mahasiswa atau mahasiswi. Untuk kelas menengah adalah sarjana yang khususnya lulusan dari luar negeri. Untuk kelas menengah atas sama seperti kelas menengah, itu sarjana, tapi bisa dari luar negeri ataupun dalam negeri. Untuk contoh pekerjaan kelas bawah itu adalah kerja part-time. Untuk kelas menengah bawah, contoh pekerjaannya adalah sekretaris. Untuk kelas menengah itu seperti contohnya salesman dalam sebuah perusahaan. Untuk kelas menengah atas contohnya adalah guru atau guru dan dosen. Untuk kelas atas adalah CEO atau pemilik perusahaan. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang faktor kelas sosial berkontribusi dalam pengembangan strategi pemasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen menjelaskan bahwa faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu 1. Kebudayaan atau kultur dan kebudayaan khusus atau subkultur. 2. Kelas sosial atau social class. 3. Kelompok-kelompok sosial atau social group dan kelompok referensi atau referensi group. 4. Keluarga atau family. Sedangkan faktor lingkungan internal yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu 1. Motivasi, 2. Pengamatan, 3. Belajar, 4. Kepribadian dan konsep diri, 5. Sikap. Kelas sosial merupakan lapisan sosial yang dimiliki oleh individu maupun sekelompok orang yang bisa terlihat lebih tinggi atau lebih rendah dari konsumen lainnya. Biasanya kelas sosial terlihat pada pekerjaan, penghasilan, pendidikan, kehormatan, kekuasaan konsumen. Dengan mengetahui kelas sosial konsumen, pemasar dapat mengidentifikasi kebutuhan konsumen serta perilaku sosialnya. Biasanya, kelas sosial terlihat pada pekerjaan, penghasilan, pendidikan, kehormatan, kekuasaan konsumen. Dengan mengetahui kelas sosial konsumen, pemasar dapat mengidentifikasi kebutuhan konsumen serta perilaku sosialnya. Karakteristik kelas sosial. Masyarakat kita pada pokoknya dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu golongan atas. Pada golongan atas ini dapat diberi contoh yang termasuk dalam golongan atas adalah pengusaha-pengusaha, pejabat-pejabat tinggi,
Dan yang kedua adanya golongan menengah. Dapat beri contoh yang termasuk golongan menengah adalah karyawan instansi, pemerintah, atau pengusaha menengah. Terakhir ada golongan rendah yang termasuk dalam kelas ini yaitu buruh-buruh pabrik, pegawai rendah, tukang becak, dan pedagang kecil. Indikator variabel kelas sosial dalam penelitian yang menjelaskan bahwa adalah penting untuk menyadari bahwa kelas sosial tidak langsung ditentukan oleh pendapatan. Hal yang menentukan kelas sosial yaitu 1. Pekerjaan, 2. Prestasi pribadi, 3. Interaksi, 4. Pemilikan, 5. Orientasi nilai, 6. Kesadaran kelas. Masyarakat yang berorientasi pada status lebih cenderung memilih kualitas atau mapan dan bergengsi, nama merek, serta barang-barang berharga tinggi, hingga barang-barang yang secara fungsional setara dengan merek yang tidak dikenal. Nah, di sini dapat dipahami bahwa nama atau harga yang lebih rendah, misalnya label pribadi atau merek toko, akibatnya dibandingkan dengan di Amerika Serikat, iklan di Jepang, Cina, dan India cenderung lebih banyak melibatkan menarik status atau kekayaan. Di sini kami menyadari bahwa telah muncul konsumen baru, pencari status di kelas menengah yang berkembang pesat. Performa atau status berkaitan erat dengan konsep jarak kekuasaan yang mengacu pada sejauh mana orang menerima ketidaksetaraan dalam kekuasaan, otoritas, status, dan kekayaan. Selain itu, dapat dipahami bahwa konsumen di negara-negara berkekuatan tinggi lebih cenderung mencari pendapat orang lain dalam membuat keputusan. Namun hal ini, bagaimana kekuasaan digunakan mungkin bergantung pada faktor budaya lain. Di Amerika Serikat, kekuasaan dilihat dalam hal paksaan, sedangkan di Jepang sebagai relasional. Sebagai konsekuensi, dalam negosiasi di mana pembeli memiliki lebih banyak kekuatan, pembeli lebih cenderung menggunakan kekuatan itu untuk mengekstraksi harga dan keuntungan yang lebih tinggi di Amerika Serikat. Sedangkan itu tidak benar di Jepang. Pemasar perlu memahami nuansa seperti itu ketika bernegosiasi dengan mitra di negara lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.